Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah PWK pada hari ini. Sebelum itu, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali pada sore ini kami kaum ibu bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di udara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami terima, boleh kami tanamkan dalam hati kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga akan berkati dimanapun ibu-ibu berada, Tuhan sendiri akan melindungi menyertai mereka, sehingga mereka semua boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan firman Tuhan pada sore ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan sederhana dengan tema etika menegur. Semua orang itu memiliki suatu kesalahan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan. Baik tua, muda, sampai anak-anak, seringkali kita melakukan suatu yang namanya kesalahan. Tetapi menurut firman Tuhan dikatakan bagaimana caranya supaya kita sebagai anak Tuhan dapat menegur orang yang melakukan kesalahan. Itu ada etikanya, tidak sembarangan. Itu firman Tuhan juga mengaturnya. Mari kita akan bersama-sama membacanya di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya, di sini dikatakan di ayat 1, yaitu menegur dengan sikap hormat. Ya, yaitu kita menegur orang tua dengan sikap yang hormat, yaitu dengan perkataan, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, baik kita menegur orang tua, yang muda menegur orang tua, yang tua menegur yang muda, tetapi ingat bahwa kita menegurnya harus dengan sikap hormat, yaitu dengan perkataan, perbuatan yang tidak membuat mereka kecewa atau sakit hati. Sedangkan bagaimana dengan ibu-ibu tua? Ibu-ibu tua juga harus menegur ibu-ibu muda kalau mereka melakukan suatu kesalahan. Begitu juga dengan ibu-ibu muda, juga harus dapat menegur ibu-ibu tua kalau melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan menegur dengan kasih dan kemurnian hati. Artinya tidak mencari kesalahan, tetapi kalau mereka salah kita tahu, makanya kita akan membantu mereka dengan cara memberikan jalan keluar, membantu dengan kata-kata yang membangun, memotivasi, sehingga kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada mungkin ibu-ibu yang bersalah, baik ibu-ibu muda maupun ibu-ibu tua. Oleh karena itu, baik muda maupun tua, kita harus saling menegur. Menegur yaitu dengan etika.
Dengan yang ketiga yaitu cara menegurnya, yaitu menegur sambil memberi teladan. Bagaimana caranya? Kita menegur, tetapi dengan memberi teladan. Ya, kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Titus 2 ayat 2. Titus 2 ayat 2 sampai ayat 8. Kita akan bersama-sama melihat dan membacanya. Di ayat kedua dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ini dikatakan laki-laki tua. Laki-laki tua adalah laki-laki dewasa, yaitu harus memberikan teladan. Teladan yang bagaimana? Ya teladan yang disampaikan di firman Tuhan katakan ini, yaitu harus hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Bagaimana dengan ibu-ibu, perempuan-perempuan? Lah, di sini juga ada ayatnya, yaitu di ayat 3, 4, dan 5. Saya akan bacakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin pengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini dikatakan kita kaum ibu, terutama perempuan-perempuan tua. Kita ya ada yang katakan, boleh dikatakan kita adalah perempuan tua. Ya. Perempuan tua tugasnya apa? Menasehatkan perempuan-perempuan muda. Bagaimana cara mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, dan taat kepada suaminya. Itulah tugas kita sebagai kaum ibu, karena ini dikatakan perempuan tua. Kenapa perempuan tua? Karena perempuan tua itu mungkin lebih banyak pengalamannya. Karena kita semua dilahirkan lebih dulu. Perempuan tua pengalamannya banyak. Dan tugas kita adalah mendidik perempuan-perempuan muda. Itu teladan yang harus dilakukan oleh para perempuan. Bagaimana dengan orang-orang muda? Orang-orang muda juga ada. Kita akan lihat di ayat yang 6, 7, dan 8. Apa yang harus mereka lakukan? Saya akan membacakan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang anak muda. Di sini dikatakan nasihatkan mereka untuk mereka bisa apa? Menguasai diri. Karena anak muda itu kan darahnya darah muda, ada apa sendiri sedikit, kedengaran suara nggak enak sedikit atau sikap apa sedikit, emosinya tinggi. Lah kita ditugaskan untuk mengajarkan mereka, menasihati mereka, supaya mereka bisa menguasai diri mereka dalam segala hal.
Mereka bisa menjadi anak-anak muda yang menjadi teladan. Bukan hanya orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, tetapi anak juga bisa menjadi teladan bagi orang tuanya. Ya, contohnya saja, anak muda sekarang banyak yang orang tuanya belum mengenal Tuhan. Tetapi anak ini sudah mengenal Tuhan lebih dahulu. Contohnya, ada seorang anak muda yang tidak ngerokok karena dia rajin ke gereja, ikut PRBK bersama-sama, dengarkan firman Tuhan. Jadi anak muda ini ngerti kalau merokok itu tidak baik. Nah, kemudian di rumah dia bisa menjadi contoh bagi ayahnya yang belum mengenal Tuhan. Hingga ayahnya itu bisa diubah oleh anak muda ini. Nah, inilah contoh dari anak muda yang memberi contoh teladan kepada ayahnya. Anak muda bisa jadi teladan bagi orang yang lebih besar, yang lebih tua, dan tidak harus orang yang lebih tua itu menjadi teladan, tetapi seharusnya orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena orang tua itu memiliki pengalaman terlebih dahulu, sehingga anak-anaknya tidak jatuh, tidak salah, seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, begitulah firman Tuhan pada sore hari ini. Ini mengingatkan kita bahwa kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita saling menegur di dalam Tuhan, yaitu memiliki etikanya. Kita harus menegur dengan sikap hormat, kita harus menegur dengan kasih dan kemurnian hati, tidak mencari kesalahan-kesalahan, tetapi juga memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, kita akan menegur sambil kita menjadi teladan. Dan semua ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang diagungkan dan dimuliakan. Sehingga melalui sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri senang melihat anak-anaknya seperti yang dia lakukan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Karena firman Tuhan pada sore ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, terutama kaum ibu-ibu di PWK Condrokusumo. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami kembali Tuhan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, di mana kami harus bersikap menjadi seorang ibu yang baik, seorang ayah yang baik, bahkan menjadi seorang anak yang baik, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap, tutur kata, perbuatan kami. Mampukan kami, Roh Kudus-Mu pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.